Ini Saya tamatan geologi Pajajaran ini. kumlaut. Kok itu? Maksud Kumlot lagi ya? kerja di sana tuh nggak sesuai dengan jurusan aku. Nah, Gimana bang? Benerin AC ya? Iya, iya, iya. Awan. Itu kan Ya, skill ya. di luar kita bisa belajar kan. Iya. Terus ngepel semuanya lah. Gaji kecil, kerjaan nggak sesuai sama kita, potong kasih ke orang tua. Setelah 6 bulan 4 perusahaan nawar aku. Ada beberapa company yang di Amerika, ada yang di UK base, di Inggris, ada juga di Italia. Kan mutusin mau S2 ya? Ya, Atau cari kerja lain lagi atau langsung Nggak, S2 jadi pas itu? resign. Itu aku udah lamar beasiswa LPDP bang. Ternyata gagal LPDP awal. Daerah untuk negeri. Karena bang stalking nih. Ternyata udah memulai nih. Kita mau berbuat apa untuk kita harus memberikan apa? Itu apa? Re? Assalamualaikum, hai, saya Rido. Kita memulai episode pertama kita di golongan muda, siniar perdana. Kita nih orang Riau, orang Pekanbaru yang pengen membuktikan juga buat Indonesia. Nah, ini episode pertama nih. Kita ada kedatangan tamu, Ray B. Warren. Aku juga nggak tahu tuh. Nanti aku bakal tanya nih kenapa namanya unik. Karena nama orang Pekanbaru itu kan biasanya pasaran lah ya, kita tahu kan ini kayak nama orang bule, apa emang ada turunan bulenya. Nah, jadi si Ray sekarang PhD candidate area di Oxford. Nah, beliau katanya sih, kata temanku gini, baru pertama ketemu orang Riau. Nah, gini deh, kita mulai aja. Ray bisa cerita nggak, Ray? Dari dulu lahir di mana, besar di mana, sampai akhirnya sekarang kerja, singkat aja biar kita mulai nanti colok-colok di mana pertanyaannya. Makasih bang. Ya. Jadi aku tuh lahir di Pekanbaru. Siap. Besar itu di Duri. Siap. Dari TK sampai SMA. Iya. Terus aku kuliah S1 ke Bandung. Siap. Jatinangor. Terus Jatinangor. Sempat kerja setelah kuliah S1. Ini di Jatinangor orang ingatnya STPDN. Ya, sebelahnya itu di kampus Universitas Pajajaran. Oh, siap, yang di Jatinangor. Siap. Jadi aku ambil geologi di sana. Terus habis itu selesai kuliah kerja di Sumatera sini, di Chevron. Oh, sekarang Chevron. Sebelumnya. Setelah S1 kerja di Chevron. Saya Chevron 4 tahun, habis itu kuliah S2. Habis itu kerja lagi di Jakarta. Terus S3 lagi ke Oxford sekarang. Ngeri. Wow. Ini karena aku penasaran. Sekarang kerjanya masih di Chevron berarti? Enggak. Udah enggak? Setelah aku S1 aku kerja dulu di Jakarta 6 bulan. Terus setelah 6 bulan aku kerja di Jakarta. Terus aku pindah ke Sumatera sini di Rumbai sama Duri. Kerja 4 tahun di Chevron. Berhenti dari Chevron, aku lanjut S2. Itu tahun 2016. Terus berhenti dulu baru lanjutin S2? Oh iya, aku berhenti dulu. Itu putusan sulit itu. Oh iya, kan lagi enak-enaknya dapat gaji kan ya. Itu udah waktu kerja udah berkeluarga apa belum? Belum. Jadi waktu itu tuh aku tuh kan berlima bang. Berkeluarga, kakak ada 5 orang. Aku tuh anak ketiga. Punya adik 2 orang lah. Jadi di saat itu tuh aku kerja sambil membantu buat adik aku sekolah. Udah ada pengen sekolah S2 dari awal masuk Chevron. Karena aku ketemu salah seorang mentor di Chevron yang pas aku baru masuk Chevron bang, dia nanya, kamu ke depannya mau ngapain? Iya. Itu tuh boom. Gimana bang? Kayak kita baru selesai, kita baru masuk kerja, udah mikirin masa depan gitu ya. Padahal lagi enak-enak nongkrong ngopi gitu kita ya. Dan itu baru masuk kerja awal bang. Baru masuk dari Chevron, umur 22 tahun nggak salah. Hari pertama ada salah seorang mentor, akhirnya di mentor aku. Dia nanya, di Chevron sana. Di Chevron, orang Indonesia. Tunggu bentar, jurusan kemarin S1 apa? Geologi. Siap. Terus aku di sana kerja, baru 1 hari masuk, baru kita lihat kantor datang. Tapi ada tuh orang yang gitu. Masih muda umur 41, 42. Paling filosof ya. Terus. Kebetulan dia tuh S1 di Indonesia, terus dia ada S2 ke Amerika gitu. Setelah itu langsung S2, balik dari S2 ke Indonesia kerja di Chevron. Duduk di atas meja dia nanya, kamu Rebi ya? Iya. Selamat datang di Chevron. Makasih bang. Terus dia nanya, kamu emang kedepannya mau ngapain? Itu kan pertanyaan yang nggak pernah kita tanyain dalam diri kita bang. Iyalah, biasanya kita kan cuman
lulus sekolah, habis itu kerja, nikmatin hidup, liburan, nggak kerja, ada yang nanya, liburan, ya ke depan betul, mau ngapain? betul. Nah pas orang itu nanya, mentor aku tuh nanya, ke depan kamu ngapain? Aku nggak bisa jawab, dan aku kesal waktu itu. Pertanyaan apa nih? Sampai 6 bulan aku mencari jawaban itu. Oke. Akhirnya ketemulah jawabannya. Salah satu caranya adalah lanjutkan sekolah. Oke. Di pikiran aku waktu itu ya. Oke. Dia bertanya, dan setiap aku ketemu sama dia, udah dapat belum jawabannya? Jadi dia tuh cuma mancing-mancingnya bang, kayak diputer-puter gitu terus, tapi dia nggak dia cuma ketawa-ketawa, udah dapat belum jawabannya? Iya. Coba pikirin ke depannya mau gimana. Kalau hanya cari duit, kalau hanya bekerja, semua orang juga yang sama. Betul. Kenapa lo harus hidup di sini? Siap. Wih bang, itu aku diam. Di situ aku cari. Mungkin ada orang anggap apaan sih ini? Iya. Ada orang juga anggap ini kenapa? Iya. Jadi tiap hari aku mikirin tuh kenapa aku harus ada di dunia ini. Lengket juga di kepala ya? Lengket kepala. Itu sakit kepala bang. Sakit kan masih muda bang. Iya betul. Orang kesana aku nggak tahu kita mau ngapain. Ya udah. Terus jalan. 6 bulan akhirnya bertanya terus, tanya kanan kiri, kan aku tanya lah sama temen awak kan bang, sok pula awak, kau mau ngapain gue hidup nih? Kalau kayak gini-gini semua orang kayak gini. Ya aku mau kayak gini emang kenapa kata orang? Dan jawaban orang kayak gitu, dan kita harus hargai orang jawab kayak gitu. Cuman aku nggak puas dengan jawaban begitu, aku bertanya, dan aku tanya ke orang tua aku, ya orang tua aku bilang kita berbuat baik. Siap. Di sana aku memutuskan, oh iya, aku hidup di dunia ini ingin berbuat baik. Cuman kan tuh terlalu dewa langit bahasanya. Iya. Bagaimana kita menurunkan bahasa itu menjadi suatu kegiatan yang pas, maksudnya kita bisa melakukan secara nyata. Dapatlah turunnya itu ingin memberikan dampak yang besar buat masyarakat. Oke, kita mundur dikit, Re. Tadi ini kan apa karena orang tua di Chevron, Chevron ya? Orang tua dulu Chevron. Chevron itu menjadi pengen ke geologi atau terprovokasi aja sama teman-teman sekeliling, atau gimana? Itu kan kalau bayanganku ya, aku orang yang berpikirnya jauh lah aku dari dunia kayak gitu, karena bayanganku tuh yang jadi usaha aja, walaupun ujung-ujungnya gitu-gitu aja. Tapi orang tua usaha juga, birokrat. Itu menarik bang. Jadi aku yang nanya. Birokrat, walaupun memang ada juga suka bertani dan semuanya kan, karena biasa bapak gini. Tapi jangan tanya aku dong, aku nanya di sini nih. Nah maksudku gini, itu terprovokasi apa pengen atau rasa penasaran apa kayak gimana? Karena kan maaf, boleh aku tanya umur kan? Boleh dong. Umur berapa? 34. Kan yang paling keren-kerennya zaman umur 34 tuh startup apa gitu. Padahal aku pikirnya geologi apa karena terprovokasi atau kayak gimana sih? Satu, aku langsung, aku jawab dulu yang startup dulu Pak. Di saat itu kita belum ada startup, umur aku waktu tahun 2006. Ngetopnya 5 tahun belakangan ya, siap. Jadi kita belum tahu bahwa misalnya computer science itu bagus gitu, atau data analysis itu bagus, kita nggak tahu sana. Yang kedua, meskipun ada, kan kita tinggal di Duri Bang, sangat jauh. Dulu kan internet belum sekencang sekarang. Yang ketiga, benar ada influence dari di mana orang tua bekerja gitu. Kita ada di dunia perminyakan, pasti itu ada Bang. Tapi papa aku tuh lulusan STM. Oh, STM? Wow. Mama aku tuh lulusan SMA. Oh, oke. Jadi benar kita kerja di Chevron, ya kerja di orang tua kerja di Chevron, tapi lulusan STM. Di sana kan kerja keras, bukan perwiranya di Chevron. Iya. Sama aja, kerja di mana kan bukan perwiranya, tapi kayak bukan perwiranya. Oh, berarti sekarang loncatan tinggi di keluarga besar nih ya? Alhamdulillah. Itu kenapa alasan aku balik ke Chevron. Siap. Itu nanti kita ceritain. Iya, yang ini dulu. Nah, orang tua aku tuh kebetulan kerja di departemen yang berhubungan dengan geologis dan petroleum engineering. Orang tua aku tuh pengen lah ngeliat, mungkin kan karena dia level bawahan, dia pengen lihat anaknya jadi dong, wajar. Akhirnya abang aku tuh dulu ambil geologi Bang. Siap. Karena hidup kita pertama adalah waktu kita masih muda, kita hanya ingin sekedar bahagiakan orang tua. Selesai. Siap. Cara kita bagian orang tua kita mau apa anak? Orang tua pengen anaknya jadi bos. Ya, standarnya mereka ya dengan pandangan mereka ya. Ya udah kita kejar lah, kita mau jadi bos di sana. Yaudah, akhirnya abang aku ambil geologi ya. Abang aku masuk geologi ITB. Iya. Aku masuknya ke geologi Unpad. Kuliah di sana, selesai. Abang aku kerja di perminyakan, namanya British Petroleum. Siap. Nah, aku kerja di perminyakan.
ke Chevron, dulu aku kerja keras bang, maksudnya aku kerja tuh dari bawah, itu kita sebut di service company lah. Kerja di sana tuh nggak sesuai dengan jurusan aku, nggak ada yang ku pelajarin di kampus. Nah, gimana bang, benerin AC ya? Iya. Itu kan skill di luar kita bisa belajar kan, terus ngepel semuanya lah, kerjanya itu semua. Dan aku tuh setiap hari ngomong sama orang tua kayak, aduh berat kali ini kerja. Ini tamatan geologi Pajajaran ini. Kumlaut. Kok itu? Kumlot lagi ya? Nah, aku nggak mau ngomongin terpotong aja maksud aku. Enggak, ya benar lah. Maksud aku perlu di highlight tuh kumlot. Enggak, maksud aku kita kumlaut. Kita mampu di geologi, tapi kita nggak dapat pekerjaan di sana. Stres kan bang? Iya iyalah. Kan, duh kok aku cobaan aku segini nih gitu. Dapat satu pekerjaan yang ya alhamdulillah dapat kerja di saat itu, dan itu menjadi titik poin kita belajar mentalitas hidup lah. Terima apa yang depan mata. Dan ternyata banyak bisa belajarin dari sana. Siap. Akhirnya kita jalanin, dan yang aku jalanin bang, duitnya kecil sekali kan bang, tapi aku potong duit itu, kirimkan ke orang tua. Oh ya? Di saat duit itu udah sangat kecil. Ini kuasa Tuhan lah bang, rezeki ngucurnya boom. Pasca itu? Iya, setelah itu 6 bulan gaji kecil, kerjaan nggak sesuai sama kita, potong kasih ke orang tua. Setelah 6 bulan 4 perusahaan nawar aku semua perusahaan dari luar negeri. Terus coba masuk kemana? Ada beberapa service, ada beberapa company yang di Amerika, ada yang di UK base, di Inggris, ada juga di Italia. 4 perusahaan yang aku daftar itu dapat semua. Itu gajinya $, dan besar. Aku pernah lihat, aku ada lihat kok. Aku stalking di IG-nya kok. Akhirnya aku milih. Siap, oke. Chevron. Kenapa aku pilih Chevron? Chevron paling kecil waktu itu masih. Nah, ini yang menariknya nih. Ternyata yang dipilih Chevron. Yang paling kecil. Alasannya apa? Karena bagian orang tua. Oke. Orang tua pengen jadi bos di Chevron. Siap. Lewat anaknya. Ya. Aku pengen balik ke Chevron. Orang tua pengen lihat, ini dapat tawaran dari sini. Papa nak kenal perusahaan itu. Meskipun buat kita adalah itu yang bagus menurut kita, tapi ke orang tua nggak maksa bang. Jadi bapak sama ibu aku tuh beda. Ibu aku bilang, "Dah anak, ambil aja yang kamu suka. Kalau kamu keluar negeri, berangkatlah keluar negeri." Bapak aku bilang, "Perusahaan apa tuh, Bi? Papa mau di luar negeri, di sini aja lah." Satu, dekat sama papa, dekat sama mama. Terus kan papa melihat anaknya kerja di perusahaannya dulu, di posisi yang berbeda. Maksudnya kita jadi perwira. Paham. Di situ aku telepon abang aku kan, abang aku bilang, "Kau nunggu apa lagi? Ya pulanglah ke Chevron." Siap. Di situ tolak semuanya, masuk ke Chevron. Sampai dulu Unpad tuh di ban di salah satu perusahaan yang aku nggak jadi kesana. Karena aku udah sangat jauh. Siap. Makanya tadi kita ngobrol di luar, orangnya agak ini juga ya. Oke lah. Maksudnya maksudnya nggak semuanya mesti dijaga. Ketika itu kita bercerita tentang ideologis ya, hal-hal yang kita yakini ya. Apalagi ini orang tua. Betul. Aku percaya sih kalau kita ngikutin orang tua, kalau orang tua benar gitu. Iya. Insya Allah. Jalannya benar ya, jalannya lurus dan dimudahkan. Oke, jadi resign katanya setelah 4 tahun. Iya. Itu kenapa? Karena tadi itu bang. Pertanyaan mentor yang pertama itu di tahun pertama. Terus gimana menyelesaikan? Pasti ada penolakan dari orang tua dong. Keluar dari Chevron. Oh iya bang. Itu gimana? Itu panjang. Itu aku mau menikah tuh bang. Jadi aku nikah jobless bang. Emang. Aduh. Suka aku. Ternyata seperti itu. Nggak, aku bayanginnya dari awal ngobrol sama Reni, karena kan aku cuma ngelihat dari sebatas yang di sosial media kan. Aku bingung nih, aku mau mulainya dari mana nantinya. Ini anaknya serius apa kayak gimana ya? Karena yang muncul di situ kan yang serius-seriusnya aja kan. Padahal aku pengen bawaannya dengan santai kan. Dan ternyata ada banyak hal-hal yang di luar dugaanku. Ya, berani berhenti ketika semuanya lagi nyaman-nyamannya ya. Oke, lanjut terus. Jadi gini bang, aku waktu itu tahun pertama tuh, dari aku ngejawab itu kan, kayaknya aku pengen berdampak buat banyak orang. Akhirnya aku berpikir lah, bagaimana nih cara kita bisa berdampak buat banyak orang. Kita harus bisa melakukan suatu kegiatan kan bang. Kita harus memiliki cara berpikir. Di situ aku mikirnya gitu aja bang. Kayak aku harus punya cara berpikir yang tepat di saat ini. Aku nggak ngerti gitu.
Karena yang pengertian adalah geologi dan aku ada di Chevron, kerjaan aku udah nyari minyak gitu. Kayaknya aku harus keluar. Nah, menurut aku investasi terbaik itu adalah pendidikan. Siap. Tapi belum tentu buat semua orang. Akhirnya aku harus sekolah nih S2 untuk mengembangkan kapasitas aku. Tapi aku coba bang dari tahun pertama. Tapi kan dari aku bilang dari awal, aku punya adik 2 orang, perempuan dua-duanya, lagi sekolah, dan itu butuh duit. Di Chevron aku kan ada uang lah, bisa biayain mereka, bisa bantu orang tua. Aku jalanin aja bang. Kalau dibilang kayak kenapa nggak dari tahun pertama? Pengen aku coba dari tahun pertama. Cuman bahasa Inggrisku gagal dari tahun pertama bang. Aku bodoh kali bahasa Inggris. Tapi kan sekarang udah fluent lah. Enggak, bagak aja ngomong. Ini nih modal bagak nih suka gue nih. Bagak tapi teratur. Iya. Terus habis itu ya udah akhirnya aku coba tahun pertama aku bicara kalau misalnya aku emang rezeki aku sekolah ya aku akan berangkat sekolah. Dari tahun pertama aku coba. Tapi tadi katanya resign. Iya, sekolah. Tapi tahun pertama tuh aku coba, gagal. Cuman aku ada keraguan bahwa aku harus biayain adik aku sekolah. Ternyata aku lulus setelah 3 tahun bekerja, Chevron waktu itu menawarkan ada pensiun muda. Dia ngasih sejumlah uang siapa yang mau pensiun. Iya. Oke. Jadi semesta mendukung bang. Jadi di sana kayak ini ada uang dari Chevron, aku lihat uangnya, ini bisa nih bayarin adik aku. Makanya aku masih single emang. Adik aku untuk sekolah sampai selesai dan juga ada biayain orang tua aku. Dan kalau misalnya aku nggak dapat beasiswa, aku bisa bayar sendiri pakai duit dari Chevron ini. Why not? Yeah. Tapi itu akan riset hidup kan bang. Habisin semua gitu. Aku pikir, kita ambil, nggak gampang bang keluarnya. Kalau boleh diambil, kalau diizinin dari pimpinan. Kalau boleh diambil uang. Ada itu ada peraturan. Ya. Berarti ceritanya kan buat orang-orang yang menurut mereka juga nggak terlalu ini mau keluar silahkan gitu ya, nggak efektif lah bahasa kasarnya. Enaknya ya. Ya mereka yang intinya berarti kan Ray di situ sangat dibutuhkan gitu kan. Enggak juga bang. Iyalah. Semua orang dibutuhkan kita. Ya dengan kapasitas berbeda kan. Aku nggak tahu. Terus lanjut. Aku nggak suka nih kalau kita gini begini terus. Nah itu kan aku nggak tahu kan. Ini penilaian kau. Kadang-kadang leader ada yang bias itu dia lebih tertarik sama anaknya. Kita nggak tahu. Oke. Terus intinya nggak segampang itu, kita harus mendapat persetujuan dari atasan dan atasan. Akhirnya aku tahu aku butuh ini untuk aku mencapai mimpiku tadi, yaitu berdampak buat orang. Walaupun itu apa aku nggak tahu, tapi yang penting aku harus sekolah. Itu aja bang, aku tuh sepeda nggak berlampu. Iya. Kita butuh itu tuh. Iya, kita jalan aja. Udah nih, dan aku sebelum itu aku izin dulu sama orang tua. Orang tua agak berat, karena orang tua pengennya anak kan nyaman, aman. Kalau nggak kan dia khawatir bang. Nah itu aku meyakinkan orang tua lah, kalau misalnya ini rencana aku ke depan, aku pengen bisa berdampak berbanyak orang. Mama doakan, rezeki nggak akan kemana. Papa dulu nih, papa gimana? Papa udah ngikut aja. Di sana kan agak berat beliau biasanya kan, kayak tadi ceritanya kan. Iya teman, di sana mereka melihat aku tuh dibolehkan sih. Siap. Mereka kayak ngelihat, mungkin aku udah agak tua juga kan, gitu kan. Mereka ngelihat kayak aku siap lepas sendiri kan. Siap. Akhirnya ya udah. Resign. Iya ngomong sama manajer semua. Terus di antara resign, kan mutusin mau S2 ya? Ya. Atau cari kerja lain lagi atau langsung S2 pas itu? Resign, itu aku udah lamar beasiswa LPDP bang. Ternyata gagal LPDP awak. Gagal aku LPDP awak dari sorry nggak gitu sih, udah lupa. Sebelum aku resign, tadi lagi proses resign, dia itu yang aku bilang harus lobby beberapa manajer untuk kita keluar. Aku apply LPDP, gagal. Terus aku PD-nya, udahlah nih kita dapat LPDP, terus uang resign, aman lah, bisa kasih ke adik sama orang tua. Ternyata 2 bulan sebelum ada pengumuman resign, aku keluar LPDP itu, gagal katanya. Ya udahlah, putar otak aku lagi, ya udahlah kita pakai lah duit. Di LPDP setahun tuh penerimaan 4 kali dulu. 4 kali. Sering bang. Tapi buka lagi kan yang kedua. Aku daftar lagi, tapi masih proses. Ya udah aku resign dulu. Dapat surat resignnya, dapat uangnya, aku siapin lah uang ini untuk sekolah. Kalau misalnya PDP nggak dapat yang kedua kali nih, sama bantu orang tua sama keluarga. Udah. Yang kedua lolos.
Yang kedua alhamdulillah lolos. Dan ternyata waktu itu aku menikah. Itu aku jobless pas nikah. Bangga ya. Datang aku ke orang tua, ke mertua, menjelaskan. Jadi tadi itu di mana ambil LPDP-nya? S2-nya di mana? Jakarta. S2-nya. Iya. Di Inggris. Di Imperial College London. jurusan apa? Petroleum Geoscience, geologi perminyakan. Siap. Susah nggak sih masuk? Yang kan udah 2 nih, yang kedua apa yang dirubah dari strategi biar bisa lolos LPDP, Rey? Menurut Rey ya, karena gini, abang kan mikirnya kemarin coba cek data ternyata tuh lumayan kan, triliunan kan uang LPDP yang disiapin setahun ya buat masyarakat Indonesia. Bang juga nggak punya data berapa orang Riau yang dapat ya itu. Cuman kan nggak ada salahnya nih pengalaman Rey ceritain kenapa bisa dapat yang di kedua gitu. Apa sih yang berbeda yang dilakukan dari yang sebelumnya sama yang kedua sehingga bisa dapat nih? Yang pertama, pas aku diumumin itu ada tes tertulis, tes diskusi, group discussion gitu, abis itu tes wawancara. Dikeluarin tuh bang, kan gagal kan? Terus aku nanya lah, kenapa aku gagal? Aku email LPDP, dikeluarin tuh bang nilainya. Nilai aku tuh 900. Jadi nilai itu 900. Terus passing grade itu maksimalnya berapa emang? 1000. Berarti tinggi dong. Passing grade itu 700-an. Oh, bagus dong. Iya, aku di atas passing grade. Cuma ada note di bawahnya. Apa? Tidak direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa LPDP dari interviewer. Kenapa? Kita nggak tahu. Hanya dibilang gitu aja. Iya. Dan dia bahasanya dia nih, bahasa pemberontaknya ada biasanya, maka gara-gara itu catatan. Mungkin. Ya aku kan mikir kenapa nih aku bisa gagal? Kan bingung kan? Kalau kita lolos semuanya, pokoknya semua standar variabel yang diminta mencukupi, cuma catatan akhir itu aja ya. Kita digagalkan. Ini kenapa? Dan kita nggak bisa tanya kenapa itu nggak boleh. Karena pewawancara adalah bagian dari LPDP yang dipercayai gitu. Dan aku harus menghargai proses mereka juga. Itu sakit kepala bang mikirnya. Ini kenapa nih ya? Di mana aku kurangnya? Kenapa aku nggak direkomendasikan? Kan bingung bang. Aku ingat-ingat lah pas aku interviewan apa yang aku ngomongin sampai orang ini nggak percaya. Mungkin yang aku tangkap nih cuma hipotesis bang, dan nggak bisa divalidasi karena aku nggak bisa nanya ke interviewernya dan mereka nggak akan ngasih tahu. Mereka itu selalu mencecer aku adalah kamu balik nggak ke Indonesia? Kamu balik nggak ke Indonesia? Ini nih yang banyak keluar di orang-orang itulah ya, yang banyak ketika mereka selesai di situ dengan alasan mereka juga udah menjalankan kewajiban membayar pajak dan segalanya, mereka memutuskan bekerja di sana. Ya kita nggak nyalahin mereka lah, intinya mereka punya itu, tapi tentunya bangsa Indonesia, negara mengharapkan kontribusi ya. Itu ya. Iya, aku pas pertanyaan dia, kamu balik nggak? Mungkin mereka nggak convince nggak terlalu percaya kalau misalnya aku akan pulang kembali ke Indonesia gitu. Mungkin aku akan lari di luar negeri. Dan aku ya udah fair enough, mungkin cara aku menyampaikan kurang meyakinkan. Akhirnya aku datang lah karena waktu itu kan tadi aku masih kerja di Chevron bang, terus aku pernah diberangkatkan ke Amerika, terus mungkin mereka mikirnya aku akan global intinya udah paham dengan kultur di sana, udah tahu enaknya di situ gitu, balik ke Indonesia yang panas yang begitu mungkin gitu assumption mereka begitu gitu. Cuman pas interview kedua aku bawa surat resign aku. Jadi dari awal aku langsung tembak lurus di awal bang, izin bapak ibu, tapi dengan halus. Aku nggak baperan orangnya bang, nggak sentimen dengan salah ya udah ini sistemnya aku ikutin. Kalau mau rubah sistem ya masuk ke dalam sana untuk rubah sistemnya. Jangan kita protes di luar kan. Habis itu aku bilang izin bapak ibu, saya Indonesia, saya cinta Indonesia. Capek bang aku ceritain apa yang udah kita kerjakan buat Indonesia, maksudnya buat daerah kecil-kecilan gitu. Jadi kita bikin ada bimbel belajar aku bikin bang di Chevron ini. Di kecil-kecilan buat anak-anak office boy gitu-gitu bang. Karena mereka kesulitan bayar uang les. Bukan awak yang bikin tadi. Iya intinya kan ya inisiasinya di kita. Tapi teman-teman yang pintar-pintar Olimpiade ini kita bareng-bareng. Cap, kita obrolin itu pun kita tuh kan susah mengukur seberapa cinta Anda terhadap Indonesia. Kan susah mengukurnya. Apalagi kita mau sekolah keluar kan, nanti dia nggak cinta lagi. Pacaran aja kita susah. Betul. Apalagi cinta ke negara. Susah kan? Nah habis itu aku bawa langsung
langsung speech di awal langsung bang. Saya Indonesia, saya lahir di sini, saya besar di sini, dan saya kerja emang di perusahaan migas multinasional, tapi saya belajar di sini bagaimana multinational company ini mengelola blok migas. Yang perlu saya pelajari adalah bagaimana mereka bekerja, culture mereka. Setelah itu, saya ingin bangun Indonesia, bukan pengen besarin orang yang udah besar. Kita mau besar bersama-sama gitu loh bang. Siap. Dan saya akan balik, ini surat ini bukti konkret saya udah keluar dari perusahaan ini. Dan terus nunggu berapa hari? Oh dia ada schedule memang. Oke. Dia ada waktu tentunya. Akhirnya udah lulus. Berangkat nikah. Oh ya itu nikah, ya itu. Bawa istri dong situ. Istri kebetulan dapat beasiswa juga dan sekolah juga di teman sama. Paten punya ini. Bukan. Jadi ini harus kita buat cerita emang ini. Terus oke, sampailah di situ. Itu berarti udah cuman bersekolah dan dibiayai sama LPDP itu selama setahun. S2 di Inggris bukan setahun. Balik ke Indonesia. Terus ngapain? Balik ke Indonesia. Nih bang. Pas di Imperial College, kita selesai presentasi nih. Jadi terakhirnya itu adalah final project. Misalnya kita presentasi di depan audiens. Itu tuh ada dari beberapa perusahaan yang ready untuk nyerap SDM gitu bang. Depan profesor kita juga. Aku presentasi. Semua student. Habis itu ada coffee breaknya. Mereka kayak ngajakin ngobrol. Ada nih perusahaan-perusahaan luar negeri yang base di sana approach, mau kerja nggak di sini, bareng sama kita, bla bla bla. Terus aku bilang, saya punya komitmen ke Indonesia. Dengan sombong ya bang, dengan nasionalisnya. Tapi balik ke Indonesia, nggak ada bang migas yang buka. Tahun berapa tuh? 2017. Migas kan lagi turun. Dengan gitu, saya harus balik ke Indonesia. Saya bisa di Indonesia, bangun negara saya, bla bla bla. Sampai ke Indonesia, nggak ada yang buka. Terus ngapain sampai Indonesia? Akhirnya dari situ lagi bang, situ aku belajar hidup lagi. Kayak biaya hidup dari mana tuh? Duit. Masih ada sisa lah ya. Pandai nabung. Pandai nabung. Oke. Terus di mana di Indonesia kan? Setelah pulang Indonesia, itu kan. Ya pandai menabung lah. Kayak abis itu cari kerja nggak ada yang buka di Indonesia tentang perminyakan kan. Akhirnya ya udah aku mikirnya udahlah kita cari kerja di mana aja. Akhirnya aku kerja di mana aja. Sempat kerja itu ya. Kerja aku. Itu jarak dari S2 ke S3 berapa? 2 tahun. 1,5 tahun. Tapi nggak ada kerjaan yang benar-benar geologi gitu. Iya. Enggak ada yang berhubungan dengan S2 aku. Jadi ini lucu bang. Bukan lucu sih. Ini fenomena. Banyak orang berpikir kalau misalnya aku S2 S3 ke luar negeri, yang ku pelajarin tuh hal yang sangat advance. Sementara di Indonesia belum tentu mampu menyerap. Nah itu apa? Itu memang ada di list pertanyaanku sih. Karena kan ini jujur aku nggak tahu Ray ini kerja di mana sekarang, aku juga nggak tahu karena kita baru ketemu ini nih kan ya. Tapi kan Ray kejar sampai doktoral ya, PhD kandidat kan sekarang. Sepenting apa sih itu di dunia kerja tapi ya? Walaupun abang nggak tahu nih Ray kerja di mana. Kalau memang misalnya kita di perusahaan profesional, gini deh, maksudnya apa yang dihasilkan dari cara berpikir doktoral, S2 sama S1 gitu. Apa yang berbeda dari itu yang akhirnya Ray memang berpikir memang aku mesti sampai ke titik itu gitu. Karena begini Ray, maksudnya gini, kita kan mikirnya tentang market ya. Maksudnya tentang banyak orang bilang udahlah ketinggian kau tuh sampai S2. Siapa juga yang mau nerima, udah mau gaji kau berapa juga orang udah bingung kan gitu. Terus kalau S1 juga pasaran gak ada yang terima. Terus ya kalau kita tamatnya SMA atau selevel itu ya pegawai rendahan lah jadinya kan gitu. Kalau ada yang bilang kalau udah dokter udahlah itu diciptain buat dosen-dosen aja tuh, gak usah sampai itu. Nah maksudku kenapa Ray sampai berpikir sampai mesti ke doktoral gitu, PhD gitu. Kenapa berpikir harus ngambil itu gitu loh. Ray sekarang kerja? Enggak, sekolah aja karena ya. Kenapa ngambil itu dan gambarannya setelah itu mau ngapain sih gitu? Jadi kalau kita S1 kita kan diajar, ini sederhananya Bang. Kita tuh yang mendeskripsikan ini benda, deskripsinya panjangnya segini, warna hitam. S2 baru mulai berpikir ini nih kenapa ya mic ini tuh gunanya
titik ini tuh apa sih gunanya? Iya. Kalau S3 kenapa ini ada? Oke. Oke. Oke, paham. Jadi Paham. Iya ya. menangga ujungnya itu adalah Ya. kita pengen tahu kenapa ini tuh ada dan apakah ada yang bisa diimprove lagi. Oke. Apakah ilmu yang kita tahu sekarang itu udah benar? Itu ya, Bang. Berarti mestinya yang doktoral yang udah selesai itu bisa begitu diharapkan dari itu Harapkan ya. cara Oke. dan makanya aku bilang PhD dari kehidupan kayak abang. Ya ini nih aku nggak suka, ini bohong ini. Enggak. Nggak usah pakai kayak gitu, Re. Kan benar. Ini ini kan benar. jangan diayun-ayun barang Bukan, nih. aku bukan ngayun. Ya, Dan oke, itu terus. tuh kulihat kayak orang tua kita. Oh iya, itu PhD kehidupan itu. PhD benar. kehidupan. Apa bedanya orang tua kita sama Iya, abang? iya. Kenapa orang tua kita boleh kita bilang PhD kehidupan apa nggak boleh kan? Nggak, aku kan belum sampai ke tahap mereka. Tahap. Oke, stop, jangan dong gitu. Oke gitu. Jadi akhirnya kepikiran mesti doktor Iya. ambil gitu. Iya, aku- Karena pengen berguna tadi. Oh mungkin enggak, kayak aku gitu bukan gimana? bukan masalah. Oh ini kita cuma describe nih now how ini apa why. Enggak, aku mikirnya gini bang. Kita tuh kan ke depannya itu sangat kompleks bang. Siap. Apa itu maksudnya kompleks itu tuh dari segi kita berkehidupan. Kalau kita bicara berkehidupan, bagaimana kita bisa bertahan hidup Iya. untuk ada di bumi. Ini sangat ngawang-ngawang yang aku ngomong. Iya, nggak apa-apa. Cuma ini sangat fundamental menurut aku. Iya. Intinya kita manusia semua pengen selamat hidup. Iya. Dan kedepannya dari apa yang kita lakukan, interaksi, teknologi, apa yang kita temukan, termasuk alat perang, Iya. itu tuh akan menciptakan masalah kan, Siap. uang dan sebagainya macam. Setuju. Itu akan ciptakan masalah. Kita selalu menciptakan masalah. Iya. Dan akan ada orang yang akan menyelesaikan masalah yang dibikin Iya, kemarin. iya. Itulah kita berusaha untuk incremental improvement kita untuk berpikir manusia. Oke. Selalu begitu. Dan aku lihat pertumbuhan populasi kita akan semakin meningkat. Sementara keadaan lingkungan kita akan semakin terdegradasi, akan memburuk lah Oke. dengan cara berpikir kita sekarang. Dan kemajuan teknologi sangat pesat. Dan ini nih aku lihat akan ada perubahan signifikan di 20 tahun ke depan. Menurut aku dari kemampuan aku hanya sekolah S1, aku nggak bisa mempersiapkan bagaimana memframing. Memframing itu memetakan, membuat roadmap, memikirkan. Walaupun nih orang mikirnya semua nih kayak apa ya, crystal ball apa, tukang sihir memikirkan masa depan. Enggak. Iya. Kita menggunakan menggabungkan beberapa ilmu untuk melihat apa nih kira-kira tren ke depan, apa yang harus kita persiapkan. Iya. Gitu. Oke. Dan Jadi, bagaimana cepat kita improve. iya, jadi intinya biar ya dari level berpikirnya lebih dalam lah. Betul. Ya. Bekal masa Iya. depan. Dan itu tuh transferable. Jadi harapan Re udah kelar ini dari udah jadi PhD benerannya mau ngapain Re? Untuk apa? Mau ngapain kita habis Nah, itu? ini yang kadang aku suka dapatnya tuh ini bang, banyak pertanyaan PhD bakal jadi dosen. Ya kan gitu gambarannya kan aku Iya. melemparkan barang yang ada aja nih biar nanti Re jawab oh begini nih dari sudut pandang Re Iya. kan gitu. Cuman menurut aku tuh salah. Menurut Oke. aku PhD itu kita mempelajari itu jelas, kayak kita tuh mempelajari bagaimana kita, apa sih permasalahannya, Siap. bagaimana, apa tujuan kita Iya. untuk menyelesaikan masalah ini. Iya. Terus maksudnya itu kenapa kita ingin menyelesaikan masalah, bagaimana cara kita menyelesaikan Jadi masalah. kita bukan ya kita jadi pemikirnya ya. Kita bukan jadi orang yang diarahkan terhadap permasalahan itu ya. Kita melakukan Iya. sekalian kalau untuk Iya. kita PhD gitu. Cuman misalnya di geologi aku gitu kan, ya kita kerjain itu di bidang geologi. Cuman ini kan bisa Iya, iya. ditransfer. Betul. Jadi makanya apa namanya ini apa bakal ketarik kemana-mana jadinya ya. Kita jadi akhirnya belajarin yang lain-lain juga. Ya? Tergantung kitanya bang. Kalau kitanya mau membuka lebih luas, tidak melihatkan ilmu tuh bang, semakin dekat kita semakin sempit kita melihat, semakin menjauh kita semakin luas kita melihat. Jadi tadi ujungnya kemana tuh deh? Akhirnya niatan race setelah kelar. Jadi aku melihatnya, oh ini transferable skills, ini bisa aku pakai di mana aja, mau kerja di mana aja. Bukannya bisa bang ya, belum tentu kita diterima di tempat semua yang kita inginkan. Iya. Tapi kita kan untuk hidup, yang tadi gue bilang, aku pengen selamat. Dan aku pengen banyak orang selamat. Ya. Sekarang pilihannya apa nih yang mau kita kerjakan untuk mendapatkan itu semua? Ya. Bebas apapun. Jadi selama ada kesempatan yang bisa memberikan dampak yang sangat besar, kenapa nggak kita gas? Ini pasti nanya kan, orang-orang kan nanya nih tadi Chevron berhenti terus masuk terus doktor gitu kan.
Kan tuh ada nih pasti yang nonton nanya nih pasti terus besok kerja apaan ya gitu kan, mau ngerjain apa, sumber pendapatannya dari mana ya, ini capek-capek sekolah aja nih gitu kan, atau masuk kerja lagi ke tempat perusahaan besar, apa gambarannya? Kalau bicara sumber pendapatan gitu bang ya, selama kita punya mental berjuang, ngapain kita pusing? Jago. Filosof ya. Nggak, betul kan sih? Iya betul. Nggak, I've been there, aku ngelakuin itu kan bang. Iya, iya. Kayak aku selesai S2 pun nggak dapat kerja, dengan maksudnya kerja nggak ada yang buka, aku juga nggak pusing. Kita cari yang apa yang Nggak, aku senang sih, maksudnya aku senang dengan sudut pandang gaya berpikirnya ini. ringan gitu. Nggak ringan, berat sebenarnya. Ini mempertaruhkan diri terus setiap levelnya kan. Tapi ya karena kemampuan ada, ya yakin aja sih apa yang dijalankan kan ya. Yang pesan dari orang tua aku, niat kita baik, kita baik ke orang tua, kita baik ke keluarga, kita baik ke semua orang. Siap. Masa kena ada yang dukung kita. Siap. Ini keren ini. Maksudku apa ya? Kita kan di podcast ini pengen ngasih tahu orang gitu loh, banyak perspektif loh. Ya nggak yang kita lihat aja. Ini ada si Ray dengan perspektif begini, ternyata bisa sampai doktor ke sana, ke Oxford kan gitu. Itu kan nggak bayangan orang-orang. Maksudnya nggak semua adik-adik kita bisa bayangin kayak gitu kan. Cuman kadang kan ada yang menanya juga, Ray, masa tinggi-tinggi kayak gitu bertarung terus sih kan gitu kan. Nah itu cuman karena Ray tadi udah jawabnya kayak gitu, bagiku masuk akal aja sih. Dan kalau misalnya bang, kita tuh boxer, petinju, kalau dia nggak bertarung, tumpul tinjuannya bang. Iya ya? Ngeri. Iya. Lihatlah pemain bola, waktu dia lagi bermain bola sampai umur 30 tahun, Cristiano Ronaldo gitu ya, 37 tahun, badannya masih bagus, masih sehat, masih bisa lari. Wayne Rooney berhenti, lihat badannya kayak gimana. Ronaldo gendut itu Ronaldo Luis Nazario de Lima gitu, gendut ya. Iya, jadi sama dengan kita hidup. Kalau kita tadi bisa aku bahasakan, maksudnya nggak kita cari itu nggak kenyamanan ya, tapi yang kita cari itu justru kita berlatih terus biar sampai titik ya mungkin makin tajam ya. Dan nikmatin proses itu. Iya, kita mau kemana, kita mau ke sana. Siap. Ya udah, belok kanan kiri kita nikmatinnya. Nggak ada A, kita cari B. Nggak ada B, cari Z. Mental kita kalau misalnya mental petarung, kan aku bilang di awal, Rio butuh kayak gini nih. Butuh kayak abang. Kayak Ray. Butuh semua. Oke, butuh semuanya. Jadi gini, aduh ini panjang banget pengen cerita, tapi kan waktu kita terbatas ya. Kita sepakat batasin mungkin sejam lebih dikit. Gambaran kasarnya abang udah tahu, Ray. Abang penasaran nih, Ray. Nggak tahu apa project apa namanya itu, yang daerah untuk negeri. Karena abang stalking nih. Ternyata udah memulai nih, kita mau berbuat apa, untuk kita harus memberikan apa. Itu apa, Ray? Itu selalu kita mulai dari lihat problem kan bang, permasalahannya apa. Yang kita lihat adalah demografi Indonesia di tahun 2045 akan melonjak. Siap. Bonus demografi. Bonus apa masalah gitu ya? Semua orang bilang bonus atau masalah. Presiden bilang kita harus optimis. Yoi. Kita sepakat dengan presiden. Walaupun banyak orang akan melihat ya optimis tapi harus realistis. Cuman aku melihat ini suatu problem yang sangat penting. Jadi kalau misalnya kita nggak menyelesaikan ini, kita bisa berbahaya di tahun 2045. Betul. Nah, tapi aku dan teman-teman ya. Siap. Bukan orang yang hanya menggerutu dan kita tidak melakukan apa-apa gitu. Kita coba dari kecil-kecil. Siap. Yang kita lihat adalah itu apa, Re? Seperti apa sih program konkretnya? Jadi yang kita lihat itu adalah pendidikan di Indonesia itu udah jalan kan, Pak? Pendidikan yang sifatnya tuh hard skills, jadi kayak biology, math, itu tuh udah sampai di les-leskan sama orang semua. Iya. Sebenarnya pertanyaan tuh butuh nggak les? Nggak penting maksudnya. Nggak butuh kalau nggak penting ya. Jangan dicari. Terus habis itu bukan maksud aku nanti harus dipotong ya les-les. Nggak usah. Perlu bagi yang membutuhkan. Nanti harus dijelaskan soalnya kenapa kita bilang nggak butuh. Terus maksud aku hard skills sudah ada, tapi permasalahan utama itu adalah soft skills dan transferable skills yang aku bilang. Jadi skill set yang kita dibutuhkan ke depan. Banyak bang yang kita dengar lulus kuliah tapi nggak siap kerja. Mungkin kayak gini ya, ada beberapa orang yang pintar bekerja tapi dia nggak pintar menceritakan apa yang dia kerjakan. Itu berarti kan soft skillnya storytelling gitu ya. Yang itu diajarin communication. Ya, itu diajarin di ini kita ya. Itu seperti apa polanya? Pelan-pelan kita bikinnya. Jadi akhirnya aku ngobrol sama teman-teman aku di luar, kan orang-orangnya banyak yang anak LPDP bang, tapi ada juga yang nggak anak LPDP.
sekolah di luar yang punya values yang sama, yang pengen berbagi. Sebenarnya banyak bang orang pengen banyak berbagi. Ya? Banyak. Cuman dia nggak ada platform untuk berbagi betul. Jadi akhirnya kita ngobrol gimana kalau kita bikin, gimana caranya meningkatkan skill set anak muda. Target kita anak muda, Gen Z. Target kita ke sana. Karena mereka ini akan mimpin kita. Iya. Apa aja soft skillnya? Sekarang tuh kita masih bikin tuh CV, bagaimana kita perbaiki CV. Karena itu kan orang selesai kuliah, mereka mau bekerja. Banyak yang gini bang ngomongnya, bang aku tuh udah daftar gitu. Tapi nggak terima. Salahnya di mana? Terus gue bilang, daftar lagi. Bang, ini bukan 1-2. Gue daftar 50. Tapi nggak terima. Einstein bilang kan kita insanity. Kalau kita melakukan hal yang berulang-ulang, berharapkan hasil yang berbeda, itu nggak mungkin. Orang gila katanya. Hal pertama adalah kita cek lah CV-nya seperti apa. Jangan-jangan kita nggak mampu. Gini bang, ada juga yang nelfon aku, bang aku tuh nggak sekolah. Jadi semenjak yang TikTok itu kita bikin daerah untuk negeri ya bang. Terus habis itu ada tuh yang DM aku tuh nanya hal-hal simpel yang menurut aku kayak kita perlu bikin daerah untuk negeri. Jadi TikTok sempat booming, terus banyak yang DM aku nanya tentang sekolah gitu. Dan itu nggak mungkin aku teleponin salah satu, dan aku hobi mentoring bang. Dari Chevron, aku tuh paling aktif mentor. Nah akhirnya ya udahlah kita daerah untuk negeri ini kita harus. Ini nama cakep ya, daerah untuk negeri. Logonya juga bagus. Oke, kepotong terus lanjut. Ya udah akhirnya kita lihat CV ini harus diperbaiki gitu. Ya udah kita bikinlah CV, perbaiki CV pertama, yang kedua tuh menulis esai, itu keperluan untuk melanjutkan sekolah. Terus ada kita naikin lagi sekarang ada interview kerja, karena banyak yang kesulitan dalam interview kerja, tapi nggak tips dan trik. Kita pengennya langsung kita interview dia. Kamu kurangnya di sini, kamu kurangnya di sini. Dan yang interview dia kebetulan banyak kawan-kawan kan bang. Misalnya bang mau dia mau kerja di mana, kerja di bank gitu. Kemudian ada kawan, dia dari bank, connect kan berdua, interview setengah jam, 1 jam, setengah jam lagi dikasih feedback. Kamu kurangnya di sini, kayak gitu bang. Terus interview LPDP yang mau siapin beasiswa. Terus baru yang aku megangnya tuh arah karir dan studi. Jadi intinya daerah untuk negeri ini kita Ray dan teman-teman nyiapin platform bagaimana nutupin kekosongan ya yang nggak dipunyain sama mahasiswa atau apa yang siap untuk kerja. Kekosongan itu diisi ya kayak tadi ngisi skill set ya. Itu yang kita kejar. Dan makanya Mas Nadim dia bikinkan Merdeka Belajar. Kayak kan dia melihat hal yang kita yang 6 bulan 1 tahun ya. Jadi kayak kita tuh melihat kan sekarang bisa keluar gitu ya. Jadi kayak background kita tuh udah nggak penting lagi. Mau geologi apa apa itu nggak penting. Kita mampu nggak mentransfer ilmu ini ke tempat lain. Nah itu yang belum diajarin bang di secara sekolah kita bang. Cara melihat itu. Terus gini, kalau misalnya itu dibuka pendaftar gimana? Kalau misalnya ini kan aku seneng nih, aku nggak punya kemampuan sih, karena aku senangnya mencorongkan aja, mengamplifikasi kan. Iya aku nggak punya kemampuan. Jadi ini kan aku seneng nih, ada yang kayak gini, ini aku amplifikasikan nih, aku kasih tahu ke orang-orang, oh ini kayak gini nih, kalian masalahnya di sini, kalian mesti follow nih, kalian mesti ikutin yang ini nih, kalau mau kerja kan gitu. Itu waktu tertentu pendaftaran apa kayak gimana sih? Kita tuh buka, kita coba kan bang. Pertama kan biasa lah bang. Wah semangat, kita pengen tuh kok bisa bikin sebanyak-banyaknya gitu, karena kan kita pengen lah. Tapi pas kita lihat, ini kayaknya nggak doable nih kalau sebulan sekali. Karena kan terlalu banyak bang. Kita harus nelfon teman-teman jadi mentor yang cari mentornya. Akhirnya kita bikin tuh sekali 2 bulan tuh buka mentoring. Jadi sekarang tuh udah batch ketiga. Pengumumannya di Instagram. Jadi kita semua pakai Instagram. Namanya @daerah untuk negeri. Tinggal follow di sana. Follow itu, tanya apapun, DM aja. Kalau ada yang urgent, tinggal DM aja. Ntar ada admin itu salah satu dari kita akan balas. Kayak misalnya ada yang DM kita mau interview nih, bisa nggak saya mau interview, bisa nggak saya diajarin, kita bantu juga. Siap. Jadi emang semampu kita lah. Cakep ya. Jadi ya permasalahan mendasarnya sih emang di situ. Tapi bang, banyak aku tuh mendapatkan kritik lah dalam melakukan daerah untuk negeri. Dan menurut aku tuh it's okay, maksud aku membangun. Dalam artian, misalnya, bagaimana nih mau di scale up? Bagaimana mengukur success ratio-nya? Itu dengan cara berpikir itu nggak masalah. Tapi aku di sini punya belief, punya kepercayaan, just do it. Kalau aku terlalu mengukur berapa success ratio-nya ini, nggak akan jalan-jalan. Aku nggak pernah berpikir sampai sejauh itu. Mungkin biar aja orang lain yang punya peran untuk ngisi itu. Iya, maksud aku kita incremental improvement kan.
pelan-pelan kita improve, pelan-pelan kita, baru kita akan mengerti mau kemana. Kalau terlalu banyak project management yang kita pikir, this is not business, kita harus bedain. Jadi gini, aku ada ini, apalagi kan si Ray udah kuliah di luar, udah ada nonton Ridwan Kamil ngomong tentang dia wawancara kerja yang pertama, masalah kepercayaan diri sih. Bener gak sih orang Indonesia itu mungkin bukan kulturnya itu rendah hati, tapi pemahaman orang luar justru tidak percaya diri gitu. Yang terjadi kan sama Pak RK ketika dia bilang, kamu apa skillnya? Ya bisa lah Pak, begini Pak, bisa lah Pak, begitu Pak. Akhirnya mereka ngelihatnya tidak percaya diri, akhirnya ya nggak diterima gitu loh. Justru di sana ya kita harus yakinkan bahwa kita tuh mampu dan begitu gitu. Nah kan ini ada dua kultur yang berbeda kan. Ketika kita melakukan hal seperti itu di sini, onge mah kan gitu kan. Padahal itu mungkin di daerah di luar itu memang harus begitu kalau kita mau bersaing. Itu gimana tanggapan? Benar ya gitu? Kalau aku bukan kepercayaan diri tuh Bang. Apa? Dia bilang kayak saya bisa A, saya bisa B. Kalau orang kan lebih intinya itu adalah firm dan structure berpikir. 1, 2, 3. Jadi nggak mencela-mencela ya. Itu bukan percaya diri, kita harus firm aja A, B, C. Tapi ada relasi dengan dia percaya diri dengan. Karena pertamanya RK kan katanya pas tes pertamanya dibilang gimana Pak? Ya bisa. Kalau itu ya bisa lah gitu kan gitu, padahal akhirnya kan nggak yakin kan, padahal memang dia sanggup katanya. Ketika dia rubah caranya dengan yang kayak tadi, ya udah diterima dan justru ya memang begitu kulturnya kan gitu. Ya itu yang mau bilang tadi, kayak kalau misalnya culture kita kayak gitu dibilang ngehang mah. Iya. Dan kita memang butuh tegak kuat di nilai-nilai yang kita yakinin. Sih kayak tadi kan ya misalnya kita harus siap untuk tidak disenangin banyak orang juga dengan apa yang kita buat kan. Tapi ini menarik Bang. Aku itu ya aku beberapa part aku setuju dengan hal itu. Cuman kayak bilang tapi ongehang mah. Kadang-kadang kita harus pasti ada caranya sih Bang. Oh iya, betul. Ada caranya kita bagus kita. Ya intinya barang di sini ketika kayak gini mungkin ada resistensi ya beginilah kan gitu. Terus barang tuh nyampe juga kan. Nah, yang bagus tuh adalah bisa nggak kita bikin. Ini mungkin challenge buat kita semua. Kita tuh terstructure, ngomongnya tuh saya bisa A, B, C, tegas, tapi ramah. Betul. Kalau bisa, dan aku ya beda Bang. US karakternya strong, UK nggak terlalu strong. Oh oke. UK, begitu ya. UK polite, dia sopan. Dan bisa nggak kita tuh bikin culture yang nggak ngegas orang? Iya. Tapi masuk barang tuh ya. Iya. Tapi masuk barang tuh. Jadi kita, terima kasih Bapak. Pem. Iya. Kita kan nggak onge orang. Iya. Kita senyum orang pun lihat yang onge. Nah itu skill Bang. Itu tuh skill set. Nah makanya aku bilang hal-hal yang kayak gitu kan nggak kita pelajarin di kampus itu. Makanya aku bilang tadi daerah hantu negeri nutupin hal yang kayak gitu. Kita mungkin daerah hantu negeri bisa mentoring sampai sedetail-detail apapun ya. Pertanyaan-pertanyaan aneh kayak gitu juga ini ya. Iya Bang, banyak Bang. Kita tuh buka dan kita bisa sangat customize mau mentoring apa. Bang, network maksud aku kita punya society, kita punya network lah. Gunakanlah network kita buat hal ini. Dan aku yakin Bang, orang-orang Indonesia mereka semua berbagi. Ini intinya daerah untuk negeri gotong royong Bang. Kita harus bangun daerah. Katanya di luar negeri itu justru masyarakatnya tuh nggak ada yang kayak Indonesia yang guyup gitu, bareng-bareng, komunitas nggak ada gitu. Iya nggak kayak gini. Kalau kita kan sukanya ngumpul kan, karena keseringan ngumpul konteks sebenarnya hilang ngumpulnya yang banyak. Tapi nggak apa-apa, itu kan maksudnya positifnya kan di situ. Ada tapi nggak terlalu sekental Indonesia. Ada sih ada Bang. Geng-geng motornya ada juga. Ada mereka main juga. Kumpulan fans football sepak bola mereka. Tapi nggak seguyup kita. Cakep ini. Ada plus minus lah Indonesia. Daerah untuk negeri ya. Kita kalau aku mau jelasin lebih panjang tentang daerah negeri banyak Bang, cuman message-nya tuh Indonesia akan besar ketika daerah kita besar. Iya karena ya itu tadi kita berharap kan sama kayak Abang di sini berpikirnya ya kita ngambil peran apa sih gitu. Kita tahu bahwa jumlah demografi kita ini bergeser nih, yang umur produktifnya katanya di 2030 tuh udah 70% ngisi di posisi-posisi bagus di perusahaan besar gitu. Ya kalau misalnya kita tidak mereka tidak siap dengan itu ya jadi beban aja kan ya, bukan jadi orang yang membantu mempercepat pencapaian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka kan. Yang aku khawatirkan ini Bang,
ada berapa juta angkatan kerja di masa depan. Sekolah, sekolah ke luar negeri, sekolah mau di mana aja. Kumpulnya semua di Jawa, kumpul semua di Jakarta. Otomatis kita akan talent kita tuh akan penuh dong di sana. Penuh di sana, kompetisi sangat padat dong. Banyak yang dapat kerjaan. Makanya munculnya daerah untuk negeri. Nggak mesti di sana kalian gitu berkaryanya gitu ya. Nah iya, nggak mesti di sana. Pasti mereka bertanya, ya di mana? Kita harus bangun semua daerah ini sehingga lapangan kerja kita tuh merata, Bang. Maksud aku, kita jadi nggak terlalu padat di suatu tempat gitu. Dan kita punya banyak kok daerah-daerah lain yang strong gitu. Mantap. Luar biasa ini, aku seneng nih. Kayaknya kita bakal ngobrol banyak di luar ini, Rey. Lebih detail nanti. Ini, Rey. Ada yang agak menggelitik di yang apa ya? Mungkin jadi pertanyaan abang juga setelah abang baca konten Rey, lihat konten Rey di Instagram, yang Rey bilang profesorku malah suruh aku baca buku geopolitik gitu. Itu apa hubungannya sih ini gitu? Ternyata mesti baca itu. Bisa bantu jelasin kan jurusan Rey bukan di situ. Apa korelasinya? Jadi geopolitik tuh kan yang biar tahu lah orang mikir politik kayak gimana, macam-macam kan gitu. Karena kebetulan profesor aku tuh dia tuh eksekutif di suatu perusahaan besar dulunya, Bang. Jadi cara berpikirnya tuh udah sangat global. Dan dia jadilah visiting professor di Oxford. Dan dia tuh second supervisor aku. Kan beda-beda. Supervisor aku pertama sangat ilmiah. Jadi dia ngajarin tentang ilmiah, yang ini dia ngajarin tentang leadership dan berpikir masa depan. Geopolitik adalah kuncinya. Karena kuncinya? Iya. Menurut dia. Untuk developing countries, untuk kita negara sedang berkembang. Karena, Bang, untuk kita besar, kita kan nggak bisa sendiri. Sekarang contohnya daerah untuk negeri kan membangun semangat tumbuh bersama daerah di Indonesia, semua Indonesia gitu. Tapi kita nggak bisa, Indonesia udah semangat nih, kita harus kumpul juga kan sama teman-teman kita yang di negara-negara lain untuk kita bisa sharing, tumbuh bersama juga. Nah, gimana kita menakar teman mana yang mau sama kita, bagaimana kondisinya, apa yang harus kita negosiasi, semua tentang bargaining position kan. Kita mau ngobrol tergantung bargaining position sama si A, si B, si C kan. Ujung-ujungnya negosiasi. Kalau aku nggak pahamin landscape global, itu dikatakan terpuruk. Jadi tapi bukan berarti kita mau kejar global dulu, enggak. Makanya kita siapin di sini. Karena tadi kompleksitas kan ya. Ketika barang udah kompleks ya kita butuh pelajarin semuanya kan, termasuk hal yang sifatnya geopolitis kan ya. Karena itu nyangkut juga ke negara kita nanti. Ini politik ya. Abang gini. Banyak orang berpikir tentang jeleknya politik ya. Mungkin itu yang ter-highlight di banyak media gitu loh. Padahal mungkin kalau kita berpikir tentang politik kita arahkan ke hal yang mulia jadi bagus ya. Ya kan gitu. Sepakat, Bang. Sepakat ya. Abang pengen ini sih, pengen Rey punya gambaran perspektif apa sih tentang politik? Bagaimana anak-anak Gen Z, milenial atau mungkin Alpha udah masuk sebelum besok di 17 di 2024 menyikapin politik seharusnya seperti apa sih gitu loh. Apa kita anti banget atau seperti apa, atau kita butuh paham peran minimal rata-ratanya kita harus ini kan ujungnya kalau kita cuek terhadap semuanya, kita di 2045 yang 100 tahun katanya kita bakal jadi negara besar itu ya bakal bodoh-an politik juga, atau bodoh politik istilahnya kan dibodoh-bodohin juga kan gitu. Mesti ngambil peran seperti apa? Karena gini sih, rata-rata nggak salah dari datanya 2019 tuh yang nggak milih tuh 45%. Yang nggak milih 45%. Tapi dan rata-rata itu ya milenial dan Gen Z, mereka terlalu cuek sama itu, katanya nggak ngaruh apa seperti apa. Menurut Rey gimana? Menurut aku tiba dari 45% misalnya yang nggak milih 45% berarti mereka nggak peduli sama politik gitu. Menurut aku tuh salah satu indikator, Bang. Sebenarnya mungkin mereka peduli tapi mereka malas ya ke TPS milih. Iya, oke, siap. Mungkin TPS-nya diganti kali ke digital nggak? Ya oke, nggak apa-apa, bisa aja. Biar orang bisa aja milih, maksudnya bagaimana sekarang anime yang jadi ininya akhirnya menarik gitu, itu kan bagian dari usaha. Tarik orang buat sekarang kalau kita pengen buat mereka ikutan berpolitik, maksud aku berperan lah, mengambil haknya lah. Cuman baik lagi, buat apa kita permudah semua akses kalau mereka belum dari hatinya ke sana? Berarti pendidikannya yang lebih di ini nih ya, pemahaman mereka tentang pendidikan politik kali ya.
bukan pendidikan politik bang, menurut aku mereka tuh harus paham kenapa mereka harus ada di Indonesia. Siap, mau dalam filosofis. Terus iya nggak sih, iya oke, terus baru pendidikan politik yang ngajar pun siapa? Nanti orang berpolitik yang ngajar politik, ini ujung-ujungnya yang ngikutin. Tapi kalau dia paham kenapa dia harus ada di Indonesia, dan dia paham dia cinta sama Indonesia, dia tahu dia harus ngapain. Siap. Salah satunya pasti ntar pada ujungnya setidaknya dia lakukan satu hal yang berperan. Belum tentu orang tuh mau politik, Iya. Tapi dia bisa jadi dia melakukan suatu kegiatan peran sosial yang dilakukan di sekitarnya, walaupun kecil 5 orang nggak masalah. Ambillah peran-peran itu. Tapi aku yakin dia jalanin step by step. Ujung-ujungnya dia akan berpikir, kalau aku nggak ngambil hak aku, ini negara nggak akan sesuai dengan apa yang aku harapkan. Luar biasa jawabannya. Beda PhD emang. Enggak bang. Ini benar cakep nih. Iya, cakep. Nah sekarang kayak Bang Ridho aku lihat. Nggak, maksud aku kayak Bang Ridho juga mengajak. Aku lihat bang, aku belajarin Instagram abang mengajak orang. Itu bagus bang. Abang mengajak, kan kita ajak orang, kita lihatkan sama orang cara berpikir abang sangat unik. Orang melihat, jadi orang tuh kan melihat banyak hal bang dari Instagram ini, kan banyak dilihatnya. Datang punya abang nih kan, yang berpikir kayak abang kan yang unik nih sedikit-sedikit. Kan cuma dibuang orang selama nih. Terus abang terus datang terus, orang kan akan lihat lagi. Oh iya benar juga. Nyampah terus ya? Bukan nyampah. Kalau masih ada orang yang melihat itu nyampah, ya nggak apa-apa. Tapi kan abang tuh sangat sabar kuliah. Ada terus lagi, itu bagus bang. Siap. Iya kan? Siap. Tapi itu kan udah. Dan aku yakin bang, semua orang punya peran. Siap. Cuman orang takutnya berpolitik karena mereka melihat itu dunia kotor. Nah itu persepsi juga harus kita geser. Kalau kalian mau bersih, ya udah. Yang bersih masuk ya? Ya bikinlah bersih. Ini ruangan kotor. Terus kita lihat dari luar, wah kotor tuh. Ya, kayak gitu dia nggak akan bersih sendiri, nggak mungkin tiba-tiba bersih sendiri. Ambil sapu, ajak kawan-kawan bersihkan. Suka. Nggak salah undang aku. Nggak salah undang. Ya benar. Ya emang benar. Bang ngomongnya gampang. Iya. Ini kan merubah cara berpikir kan. Cuman kan aku yakin lah banyak kok anak muda yang semangat ke sana. Dan mungkin sekarang masih terpisah-pisahkan. Tapi ketika visinya sama, kita semua akan ketemu kok di titik yang sama di depan. Tadi di daerah untuk negeri kolaborasi judulnya. Kenapa kolaborasi, Bat? Tumbuh bersama. Oke, siap. Cakep. Karena tumbuh itu kan apapun ekosistemnya dia harus tumbuh. Dan harus bersama-sama. Oke. Udah berapa menit nih? Udah berapa jam? 56. Oke, kita karena targetnya cuma 1 jam ya. Nanti ngobrol-ngobrol yang lainnya di luar aja. Banyak nih yang harus diobrolin. Ini jago nih. Orang Pekanbaru mesti bangga nih punya Ray, orang Riau, orang Indonesia. Kita bangga semuanya. Kira-kira Ray, ada apa sih saran, masukan buat adik-adik milenial Gen Z biar mereka bisa jadi apa ya, bukan jadi beban negara tapi jadi orang yang mungkin bisa berperan untuk ini. Apa yang mesti mereka lakukan menurut pandangan Ray aja? Satu, sekolah, oke. Jaga kesehatan. terlalu rata-rata nih. Oke, terus ya, oke, siap, betul, siap. Ya, betul, olahraga, siap. Sekolah, jaga kesehatan, perbagus attitude ya. Udah selesai. Ada yang mau dibicarakan untuk daerah untuk negeri, daerah untuk negeri. Buat orang Riau nih, apa yang mereka bisa manfaatkan dari daerah untuk negeri? Manfaatkan kami seluas-luasnya. Dan aku besar di Riau, aku lahir besar di sini. Aku pengen giving back. Manfaatkan aku seluas-luasnya. Merinding gue ya. Buat hal yang positif, aku akan support. Dan ini bukan hanya buat Riau sebenarnya. Cuma kan ya karena kontenku kan konten dari Pekanbaru Riau untuk Indonesia. Oke. Berharap tonton Indonesia juga. Cuman maksud aku, ayo kita tumbuh bersama. Siap. Nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih bodoh, nggak ada yang lebih kaya, nggak ada yang lebih miskin, nggak ada yang agamanya apapun. Aku pengen kita satukan kelebihan kita aja, kekurangan kita simpan sendiri masing-masing, jangan kita perdebatkan, perbaiki aja masing-masing, tapi yang sama dikumpulkan. Siap. Aku butuh kita tuh ngumpulin energi positif.
selesai. Siap. Yang lainnya plus minus lah, kita sesimpel itu aja Bang. Ya, yang fresh graduate yang rasanya butuh soft skill, follow lah Daerah Untuk Negeri. Cek jadwal pendaftaran kelasnya ya. Betul Bang. Dan free ya? Gratis. Wah, sedap yang gratis ini kita suka nih. Nggak harus juga nggak harus fresh graduate juga ya. Harus. Yang udah kerja udah tua-tua pengen belajar juga boleh ya? Boleh nggak? Iya. Boleh nggak? Boleh, tapi ya kayak aku pengen belajar. Abang jadi mentornya aja Bang. Enggak lah, nanti apa yang mau ajarin? Nanti aku juga kalau ada yang request Bang Rido jadi mentornya, nanti ikut Bang Rido. Mentor apa? Ini kan kita kan ngumpulin semua orang. Kita pengen gerak bersama-sama. Siap. Pokoknya aku bantu sebisa aku dengan kemampuanku. Iya. Ya. Dan juga aku Bang. Siap. Oke, mungkin itu aja. Makasih Ray. Banyak aku bikin catatan padahal mau ngasih pertanyaan, nggak ada yang aku baca dan barang tuh mengalir aja. Mungkin lewat-lewat aja dia. Ya terlepas lebih dan kurangnya, ada yang lupa mungkin mau ditanyakan apa seperti apa, boleh ditanya lewat Daerah Untuk Negeri ya. Iya. Kalau memang untuk itu, kalau ke Ray boleh. Ya kalau mau nanya apa-apa tentang Ray, Instagramnya ada. Nanti cek di IG ku aja, biar follow ku banyak dulu kan. Oke, thank you, terima kasih. Dadah.